yang manalah Blok M. Mereka punya 5 layar, 1, 2, 3, 4, 5 studio, tapi 4-nya film asing. Hanya 1 yang film Indonesia, kadang-kadang film asing semua. Nah terus gimana mau jadi tuan rumah kalau misalnya film Indonesianya tidak merajai di rumah sendiri gitu. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Oke, warga Indonesia, kita sambung lagi bincang kita dengan Lola Amaria. Nah tadi Lola bilang merasa diperlakukan tidak adil, ya kan? Dengan regulasi yang ada, kemudian dengan keberpihakan. Katakanlah kita masuk sekarang ke bicara komitmen pemerintah tentang membentuk regulasi. Apa sih sebetulnya sekarang regulasi apa itu kira-kira yang kurang? Jadi gini, kalau kita naik pesawat, sesimpel ada aturan bahwa live vest nggak boleh dibawa pulang. Kita nggak boleh bermain dengan kata-kata bom. Itu ada hukumannya, ada undang-undangnya diatur. Itu yang sesimpel itu ya. Yeah. Nah sekarang kita bikin film miliaran. Kemudian kita punya media namanya bioskop. Dan kita harus memutar film tersebut di bioskop. Ada aturan gitu, aturan main ya. Ada rules-nya. Nah itu yang di undang-undang itu belum jelas. Undang-undang Tata Edar namanya. Undang-undangnya udah ada? Udah ada. Undang-undang Tapi, Tata Edar iya, film? Film. Oke. Nomor 33 tahun 2009 kalau nggak salah. Okay. Nah itu ada beberapa permen. Nah itu yang mungkin belum detail atau mungkin belum disosialisasi, saya nggak tahu ya. Dan harusnya jika sudah disosialisasi dan ditandatangani harusnya disebar ke orang film dan kita punya hak. Jadi sesimpel gini, kalau di Singapura itu ada namanya kontrak. Misalnya saya filmmaker Singapura, saya mau putar di bioskop terus Singapura. Oke, 2 minggu tayang, 1 hari 5 kali. 2 minggu masa tayang, 1 hari 5 kali jam tayang putar. Kalau misalnya dalam 2 minggu itu penuh, ada adendum untuk dilanjutkan pemutaran. Atau kalaupun sepi, kesepakatannya ya stop. Paling enggak saya punya waktu 2 minggu nih. 1 hari 5 kali. Cukup fair dong. Yeah. Sini nggak ada. Nggak ada aturannya. Jadi kalau misalnya saya merugi, bilangnya ya nggak ada yang nonton, 2-3 hari nggak ada yang nonton ya kita turunin, atau baru sehari besoknya dikurangin jam tayang gitu. Kita nggak bisa protes karena nggak ada aturannya. Nah sekarang saya nggak tahu ya, itu kan wewenang pemerintah gitu, dari kementerian atau DPR yang harus meluruskan hal itu dan sosialisasi dengan benar agar peraturan ini paling tidak merugikan kami sebagai pembuat film gitu, artinya win-win solution. Ya. Gitu. Nah, pernah nggak ada riset atau bangun komunikasi misalnya dengan negara-negara tetangga yang sekarang kan gini, kalau kita bicara film kan yang menguasai dunia paling Hollywood, Jelas. Bollywood, Jelas. kemudian film Mandarin, gitu kan. Nah, artinya apakah memang ada negara lain yang punya masalah yang sama dengan Indonesia dan kena ada aturan yang tidak adil seperti itu? Saya nggak tahu ya kalau compare, karena saya tidak mempelajari sedalam itu. Atau 3 negara itu memang sudah punya aturan undang-undang yang jelas buat mereka gitu? Sudah pasti. Pasti gitu. ya? Sudah pasti. Kalau Amerika kan pemerintahnya mendukung, mereka mau bikin apapun karena mereka sadar sekali bahwa film ini jualan marketingnya mereka, budaya mereka, agar apa orang tahu Amerika. Pemerintahnya siapapun, pengusaha sangat support mau film apapun karena distribusinya dunia. Betul. Kalau di sini itu masih belum bisa karena apa ya, film juga bukan budaya orang Indonesia mungkin. Jadi ketika ada hal-hal seperti ini harus berdiskusi dulu gitu. Korea itu contoh yang bagus. Nah, iya, saya baru karena mau bilang. pemerintahnya mendukung. Betul. Nah, sekarang kalau Indonesia pemerintahnya mendukung, support filmmaker yang bagus-bagus agar filmnya mendunia. Iya. Itu bagus sekali, dari mulai produk misalnya ya, Indonesia yang terkenal apa nih, mie instannya, adalah di film itu untuk dipromosikan wisatanya misalnya. Orang kan wah di mana nih mau kesini, bagus ya, indah ya, eksotik ya, itu juga jualan gitu. Nah kalau
semua orang sadar bahwa ini media yang sangat efektif untuk jualan, apalagi pariwisata, kuliner, itu masuk sekali. Iya, Tapi kan saya hanya orang kreatif, saya nggak punya uang. Tapi harus semua gitu yang punya uang mensupport film secara budget, kemudian yang promosi juga pemerintah bantu, jadi harus semua, nggak bisa sendiri. Iya, saya kira Korea memang bisa jadi benchmark ya. Artinya tadi kita sebut 3 yang menguasai. Ini sekarang pelan-pelan kan Korea muncul. Bahkan mungkin di Indonesia sekarang lebih orang suka nonton film Korea mungkin Iya, ya. karena apa? Mereka pemerintahnya sangat support untuk distribusi gitu, dan Hollywood sekarang udah dengan Korea udah enak sekali gitu. Udah bisa kerja sama ini ya. Iya, apalagi Parasite tahun lalu menang kan, dan itu dengan menang di Academy Award Best Picture itu mengangkat semua yang kerja sama apapun, pariwisata, industri yang lain-lain, termasuk mie instannya. Semua orang ingin makan mie instan yang ada di film itu, coba. Semua restoran Korea penuh di Amerika. Gara-gara film apa? Karena ada film Parasite. Oh, Parasite itu ya? Iya. Oke. Coba efeknya sedemikian rupa. Kalau Indonesia bisa seperti itu, lebih banyak loh penduduknya dibanding Korea. Satu, yang kedua juga mungkin sumber budaya, sumber Lebih kaya. lebih kaya kan kira-kira Nah, gitu kenapa kan? tidak dipikirkan? Betul, Karena betul. gini, saya hanya bisa memberi ide karena saya orang kreatif. Saya bisa membuat yang untuk misalnya untuk diputar di luar negeri, misalnya apa? Kita punya Borobudur, kita punya Indonesia Timur yang cantik, kita punya banyak sekali selain Bali. Tapi harus digarap dengan baik sesuai standar internasional. Tentunya itu tidak murah. Iya. Punya standar klasifikasi khusus lah untuk pembuat filmnya, aktor aktrisnya, semuanya. Penunjang seperti equipmentnya pun, termasuk distribusinya. Tapi sekali lagi itu membutuhkan budget yang tidak sedikit dan bantuan promosi juga yang tidak sebentar. Oke. Nah, Lola sendirian nggak? Atau punya teman nggak yang berpikir punya profesi sama, terus punya visi yang sama, punya pemikir yang sama? Sepertinya bukan cuma saya sendiri, ada banyak ya. Cuma lagi-lagi kepentok, kita punya ide bagus, kita punya ide mahal, tapi siapa yang mau mendanai? Karena yang mendanai tiba-tiba bilang, uang saya harus balik ya. Nah, mentok lagi, kalau uang balik ya pasti harus dikasih unsur komersil yang berlebih, atau mungkin yang nonton nggak ada gimana, karena sistem bioskopnya juga belum support gitu. Nggak, maksudnya yang yang melihat situasi saat ini juga berat untuk film Indonesia, apalagi yang punya tema ke Indonesia. Ada nggak misalnya Lola-Lola yang lain gitu yang punya pikiran sama dan diskusi terus nih kita harus buat apa gitu? Selama ini sih ya saya Atau Lola merasa sendiri? merasa sendiri. Oh, merasa sendiri. Enggak, karena kan tadi saya sempat mention bahwa teman-teman juga bikin film, ya nggak salah sih, maksudnya mungkin karena ingin hal yang lain, misalnya memang mencari uang, mencari karir, nggak salah juga. Tapi kalau saya punya tujuan memang ke sana, ya harus diusahakan gitu. Makanya ketika saya punya konsep, ini belum tentu laku loh ya, saya pasti udah mention di depan, tapi saya bisa membuat ini sesuai dengan yang diinginkan. Makanya ketika bikin film 5 itu sangat kena dengan Pancasila, masing-masing silanya ada, tapi memang tidak balik modalnya. Saya udah mention, saya nggak mau disalahin nanti film lo nggak laku sih. Nah itu nggak mau kayak gitu gitu. Iya. Nggak, kan gini, kan tentu Lola punya pengalaman sebagai artis, ada senior gitu ya. Merasa sendiri itu karena memang pernah mencoba distribusi sama mereka terus dicuekin, atau Dibully ya pernah. oh pernah dibully malah? Karena terlalu idealis atau apa, misalnya ya lo sih bikin filmnya nggak laku dan lain-lain gitu. Jadi mau meminta bantuan ke orang-orang yang sama visi juga bingung siapa kira-kira gitu. Mungkin ada tapi saya belum menemukan. Nah, ketika masalah tentang bioskop ini tahun 2019 kemarin sempat rame, ya saya dibully yang ada. Berarti kalau gitu kita punya sudah menemukan 2 stage masalah. Artinya oke, tadi regulasi, komitmen pemerintah gitu kan. Nanti saya bisa ngomong lah sama teman-teman DPR di Komisi 10, coba dikaji tuh undang-undang tentang Permennya, ya. Tentang tata edar film, ya. Yang membutuhkan permen ya. Yang harus peraturannya itu win-win solution dan tidak merugikan pihak pembuat film. Oke, nah itu satu hal. Satu hal lagi kan ternyata di lingkungan insan film, terutama filmmaker juga mereka nggak punya soul, nggak punya passion yang sama dengan Lola juga kan akhirnya. Mungkin ya. Sampai saya dibully. nggak bilang nggak ada ya, tapi mungkin karena Belum lah kadang-kadang. Atau belum masif lah.
gitu Iya, kan? yang ada selalu cercaan, hinaan, bulian bahwa lo sih bikin filmnya so idealis, makanya nggak laku gitu. Makanya bikin film yang laku. Jadi saya bingung juga, oh saya salah nih gitu. Eh, itu membuat Lola patah semangat atau Eh, justru bukan patah semangat, tapi masa iya sih mau begini-begini terus ya, gitu. itu dia, jangan. Jadi harus mencari orang yang tepat. Jadi harus mencari orang yang satu visi untuk oke, mungkin bioskop bukan lahan saya gitu untuk edar film. Sekarang kan banyak platform digital, misalnya Netflix atau Disney atau streaming yang lain gitu. YouTube juga bisa gitu. Artinya kita membuat film ya udah, kenapa sih harus nyembah-nyembah bioskop sementara bioskopnya juga nggak bisa sinergi gitu. Toh kita bikin film yang penting apa? Yang penting ditonton. Iya. Nah kalau orang mau nonton filmnya nggak bisa kan kasihan. Kita yang bikin juga merasa sia-sia, yang nonton juga nggak bisa nonton. Sekarang kalau kita bikin film niatnya untuk ditonton dan disosialisasi, oke, banyak platform nih dibantu gitu. Artinya bioskop bukan jadi hal yang utama. Betul. Iya. Sekarang Gitu. medianya kan udah banyak ya. Jadi harus jangan surut. Iya, gitu loh. artinya ini kayak blessing in disguise bahwa media tontonan sekarang udah banyak gitu. Artinya Bervariasi. ya kita bisa memilih atau kita bisa masukkan dimanapun gitu. Iya. Asal mungkin tersebar ke seluruh Indonesia ya. Jadi Iya. ada satu promo gitu. Oh, anak-anak sekolah wajib nonton film ini, linknya ini, dibantu dengan kementerian terkait misalnya, gratis nih. Nah, tapi untuk membuat filmnya, si filmmaker ini dikasih modal. Jadi dia nggak memikirkan harus balik berapa. Misalnya, oke, Kementerian Pendidikan atau Kementerian Luar Negeri, ini kita ada tema tentang orang-orang yang tinggal di luar negeri dilindungi, atau misalnya tentang pendidikan. Dananya dipakai dari budgetnya mereka setiap tahun. Kemudian kami bikin filmnya, kami serahkan untuk distribusinya supaya targetnya kesasaran gitu. Itu kan sebenarnya mudah ya. Iya. Tapi saya nggak pernah dapet tuh dana-dana kayak gitu ya. Yang entah kemana ya. Belum aja kali. Nanti kita ini. Nah, jadi pertama saya kira ya kita harus support nih warga Indonesia nih. Seorang Lola yang walaupun sampai dibully gitu ya, tapi masih committed dengan membuat film-film tentang Indonesia. Nah, sebelum saya tutup sesi ini, saya nanti akan putar trailer ya film 5 Iya. ya. Kenapa 5 nanti kita bicarakan setelah break ini. Oke. Gak ada yang tahu mama pakai gigi palsu. Apaan sih, Mah? Nggak akan ada yang meninggal. Kan Mama pulang hari ini. Mau didoakan dulu sebelum pulang? Di, hapus teks mama. Mama harus bersih. Sama seperti saat lahir. Haram. Aku lahir dari perut mama juga, Mbak. Sama kayak Mbak. Kenapa sekarang aku jadi haram terus Mbak halal? Lo pengen cepet ngomongin warisan gara-gara lo udah gak ada kerjaan kan sekarang? Kalau kamu tidak mengatakan fakta yang sebenarnya, itu sama saja kamu melindungi pelaku, bukan melindungi korban. Ada satu slot untuk Asian Games. 100 meter putra gaya bebas. Ini Asian Games, Farah. Saya mau orang kita yang dikirim. Pribumi dan non-pribumi gitu. Terus bagaimana dengan yang sawo matang? Prestasi bagus. Akhlaknya juga oke. Udah lama Pak saya nggak dengar kata-kata itu. Semua ada kadaluarsanya. Remaja bisa meninggal. Dari kecil, ibu membesarkan saya dan adik saya sendirian, Pak. Sama saja. Mencuri ya tetap mencuri. Ini menyangkut masa depan anak ini. Anda pikir ini sesuai? Apa pantas untuk dihukum? 70 juta di 3 bank nasional dan asuransi jiwa.